Pada saat Rob dan Holly lagi semangat-semangat 45 melakukan adegan kikuk-kikuk, kemudian muncullah sesosok tangan yang memegang kakinya Holly. Bebarengan dengan itu, genangan darah tiba-tiba merembes dari spray kasurnya si Rob, dan dari balik kasur muncullah sesosok hantu perempuan bugil dalam keadaan tubuh berdarah-darah, penuh luka dan patah tulang. Coy, iku ngono adegan tengah-tengah. Kon keliru baca skrip. Walah keliru taku. Yo keliru. Ya udah, kalau gitu kita intro dulu. Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah pernah naik jerapah di padang rumput Afrika? Ngomong-ngomong soal jerapah, kali ini saya akan mereview film tentang hantu sang mantan yang selalu nongol dari balik kasur setiap kali pria ini melakukan adegan smackdown dengan pacar barunya. Dan yang lebih kampretnya lagi, hantu mantan korban kecelakaan yang tubuhnya remuk berdarah-darah dalam keadaan bugil ini juga minta jatah genjot pada pria ini. Gimana keseruan film hantu Nina dalam film Nina Forever ini? So, stay with me. Opening scene diperlihatkan sebatang pria yang mengalami kecelakaan cukup tragis dengan motornya. Ternyata pria yang bernama Rob ini sengaja mencelakai hidupnya karena dia masih saja galau karena ditinggal pacarnya yang ihdat dalam kecelakaan mobil. Namun karena malaikat Israel masih belum memasukkan Rob dalam daftar playlist buku permayatan, sehingga dia tidak jadi mendownload arwahnya si Rob. Keesokan harinya, kegagalan Rob dalam bunuh diri menjadi bahan gosip perbincangan antar karyawan di tempat kerjanya. Tapi si Holly menganggap kalau tindakan si Rob itu sangat so sweet sekali. Di malam harinya diperlihatkan Holly yang kencan dengan pacarnya. Akan tetapi si Holly malah meminta putus karena menganggap pacarnya terlalu romantis. Keesokan harinya saat di tempat kerja, secara diam-diam si Holly terus memperhatikan si Rob. Dan inilah makhluknya. Saat waktu kerja sudah senggang, Holly menyatroni Rob yang leyeh-leyeh di gudang barang Indomaret tempat kerjanya. Karena Holly adalah mahasiswa paramedis, maka dia menawarkan untuk mengobati luka kecelakaan tempo hari yang mencederai tangannya si Rob. Namun bukan hanya luka di lengannya Rob yang terobati, tapi luka di hatinya juga ikut terobati dengan kehadiran si Holly. Setelah kejadian itu, mereka pun kini hubungannya semakin dekat kayak magnet. Sampai pada suatu hari, Holly mendatangi kosannya Rob. Diawali dengan mimi air surga, mereka pun berlanjut ke adegan banteng-bantengan. Pada saat Rob dan Holly lagi semangat-semangat 45 melakukan adegan kikuk-kikuk, kemudian muncullah sesosok tangan yang memegang kakinya Holly. Bebarengan dengan itu, genangan darah tiba-tiba merembes dari spray kasurnya si Rob. Dan dari balik kasur, muncullah sesosok hantu perempuan bugil dalam keadaan tubuh berdarah-darah, penuh luka dan patah tulang. Ternyata hantu Nina ini adalah pacarnya Rob yang isdet karena jadi korban kecelakaan. Hantu Nina ini juga masih bingung kenapa dia bisa nongol lagi di dunia ini. Sedangkan Rob yang kaget cuma bisa pelunga-pelunga aja melihat penampakan mantannya di hadapan udelnya. Nina pun diperkenalkan dengan si Holly, akan tetapi si Holly malah menganggap semua ini hanyalah halusinasinya saja. Holly pun memastikan bahwa apa yang dilihatnya tidaklah nyata, dan Nina pun langsung menampar Holly seketika itu juga. Si Nina yang merayap bagaikan tokek ini mendekati dan mencium si Rob. Sehingga hal itu membuat Holly kebakaran jenggot dan cabut dari kosannya si Rob. Rob pun mendatangi Holly di ruang tamunya, dan pada saat dia noleh ke belakang, ternyata hantu Nina sudah lenyap dan menyisakan genangan darah di spraynya saja. Keesokan harinya, Holly masih kepikiran peristiwa tadi malam. Dia men-searching Mbah Google untuk mencari informasi tentang kecelakaan Nina yang sangat tragis dan langsung game over di tempat kejadian. Kemudian Holly mendapatkan chat dari Rob yang mengatakan untuk tidak menemuinya lagi. Sementara itu, Rob yang tertidur di sofa akhirnya terbangun. Dia pun mengecek kamar dan melihat genangan darah Nina yang mengotori ranjangnya ternyata tidaklah hilang. Dari sini Rob akhirnya semakin sadar kalau kemunculan Nina adalah hal yang nyata dan bukan hanya imajinasinya saja. Kemudian dia membersihkan kamarnya dan pergi ke laundry untuk mencuci spraynya. Namun setelah sampai di sana, karena takut dicurigai sebagai darah korban pembunuhan, akhirnya dia berubah pikiran dan membuang spraynya dan mengganti dengan yang baru. Setelah itu Rob pergi menziarahi Nina ke kuburannya. Namun dia malah bertemu dengan ibunya Nina yang terlebih dahulu ziarah di sana. Setelah mereka selesai ziarah, ibunya Nina mengajak Rob pulang untuk menemui ayahnya Nina. Setelah di sana terlihat Rob sangat akrab dengan ayahnya Nina. Orang tuanya Nina yang mengetahui kalau Rob melakukan percobaan bunuh diri lagi, menyarankan untuk melanjutkan hidup dan berhenti larut dalam kesedihan karena kematian Nina. Malam pun tiba. Rob yang bolak-balik mengecek HP-nya sama sekali tidak mendapatkan balasan dari si Holly.
Rob yang lagi sumpek ini memutuskan untuk bobo. Namun tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Pada saat dibuka, ternyata itu adalah si Holly yang mendatangi Rob dalam keadaan tubuh menggigil. Holly menanyakan apakah Nina masih ada di sana. Dan Rob pun menjawab kalau Nina sudah tak ada. Dan sudah dipastikan kalau orang berduaan dengan lawan jenis, maka pihak yang ketiga adalah setan. Karena setan sudah mengompor-ngompori Rob dan Holly, akhirnya mereka melakukan adegan kiko-kiko secara manusiawi. Dan lagi-lagi Nina kembali nongol dari balik spray. Akan tetapi Holly dan Rob sudah siap dan terlihat sangat tenang. Bahkan Holly mengajak Nina untuk bermain threesome. Tujuan Holly melakukan ini agar supaya Nina bahagia di alam baka dan berhenti gentayangan. Tapi Nina mengatakan bahwa dia akan selalu gentayangan karena Rob selalu memikirkannya. Di pagi harinya Rob pun kaget karena si Holly masih belum pulang dari kosannya. Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di like and di subscribe. Kalau nggak percaya sih, coba aja cotos logo like and subscribe channel ini. Tapi kata Lek Paimo, dia berhasil nge-like and subscribe channel ini. Dan ajaibnya, keesokan harinya Lek Paimo tiba-tiba mau uang segepok di halaman rumahnya. Dan sampai sekarang Lek Paimo selalu diteror rezeki yang tiada henti menghantui hari-harinya. Coba aja kalian cotos logo like and subscribe channel ini, siapa tahu berhasil dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lek Paimo. Kancut. Akhirnya mereka kerja bakti untuk membuang spray berdarah dan membersihkan kamarnya Rob. Entah ide dari mana tiba-tiba si Holly berinisiatif mentato dirinya seperti tato yang dimiliki si Rob yang bertuliskan Nina Forever sebagai ucapan upacara selamat tinggal terakhir kepada Nina. Tujuannya Holly adalah agar Nina selalu dikenang Rob dan Holly. Holly menduga arwahnya Nina masih gentayangan adalah karena dia takut dilupakan. Makanya dengan cara ini Holly yakin bisa membuat arwah Nina tenang di sana. Kemudian setelah tato jadi, mereka kembali melakukan adegan kiko-kiko lagi. Lagi-lagi hantu Nina kembali nongol lagi dan Holly memberitahu Nina tak perlu khawatir lagi akan dilupakan karena Holly tidak akan bisa menggantikan Nina di kehidupannya si Rob. Namun Nina malah menggoblok-goblokkan Holly sebab masalahnya bukanlah pada Holly, tapi masalah utamanya adalah pada Rob yang masih belum bisa melupakan Nina sehingga dia terus muncul ke dunia ini. Holly pun bertanya pada Rob apakah dia masih menginginkan Nina untuk kembali. Rob menjawabnya kalau dia tidak menginginkan Nina untuk kembali. Dia hanya bingung gimana cara menghentikan semua ini. Kemudian Rob berinisiatif untuk mengajak Holly ke rumah orang tua Nina dan menunjukkan kepada mereka kalau sekarang dia sudah melanjutkan hidup. Mungkin dengan cara ini bisa membuat orang tua Nina senang dan arwah Nina tidak gentayangan lagi. Namun saat mereka sampai di sana, ternyata ortunya Nina menyambut Holly dengan sambutan yang tak ramah. Ortunya Nina yang sebelumnya menyarankan agar Rob terus melanjutkan hidup, ternyata itu hanya omong kosong belaka. Sebenarnya ortunya Nina masih membutuhkan kehadiran Rob karena Rob sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Holly pun ngambek pada Rob atas kejadian tadi. Permintaan maaf Rob baru bisa ia terima jika Rob mau melakukan kiko-kiko di atas kuburannya Nina, kemudian melakukan salam perpisahan pada Nina. Jika di negara kita kalau ada orang berang lendir di tempat angker, pasti anunya bakal gancet. Tapi beda dengan di Amerika. Dan lagi-lagi hantu Nina nongol dari balik nisan kuburannya. Holly yang kaget pun sampai terjatuh, tapi si Rob lehernya malah dikunci Nina sehingga Nina dengan leluasa mengkocok onderdilnya si Rob. Rob yang sudah muak dengan semua ini akhirnya mengucapkan kata selamat tinggal pada Nina. Dan Nina pun juga tak akan lagi menemui si Rob. Kini Rob dan Holly akhirnya bisa berkumpul kerbau, tinggal serumah dan mereka membuang seluruh barang-barang peninggalan Nina dan mengganti dengan barang-barangnya Holly. Akhirnya si Nina tidak pernah nongol lagi di kehidupan mereka. Ini tandanya Nina sudah hilang dari dalam pikirannya si Rob. Hari demi hari terjadi hal aneh dalam pikirannya Holly. Sekarang justru malah Holly yang selalu memikirkan Nina. Saking khawatirnya kalau Nina muncul lagi, dia selalu mengecek bawah ranjangnya Rob setiap kali mereka selesai melakukan smackdown. Sehingga suatu hari, hal yang dikhawatirkan Holly akhirnya terjadi lagi. Karena terlalu berlebihan mengkhawatirkan kemunculan Nina, sehingga hal itu justru memancing kemunculan Nina. Rob yang sudah bisa melupakan Nina, tapi justru kini Holly lah yang selalu memikirkan Nina. Semakin hari, semakin Holly sering memikirkan Nina, maka semakin sering Nina muncul. Meskipun Rob dan Holly tidak genjot-genjotan lagi, Nina pun tetap muncul juga. Kemudian Holly mendekorasi ulang kosannya Rob dengan perabotan yang baru dengan tujuan agar dirinya bisa melupakan Nina. Namun hal ini tidak semudah itu Ferguson, sebab Nina masih saja muncul. Melihat tingkah Holly yang aneh akhir-akhir ini, akhirnya Rob memiliki ide mengajak Holly refreshing agar bisa mendapatkan suasana baru. Namun hal ini tidak bisa mengusir Nina dari pikirannya Holly. Hingga pada sampai puncaknya, Holly meminta Rob untuk melukai dirinya.
Rob pun menolaknya dan Holly malah menyebut Rob sebagai pengecut. Kemudian Holly memanas-manasi Rob bermain-main dengan mesin pemotong untuk membuat dirinya terluka. Namun tiba-tiba Nina muncul dan langsung mencepretkan gagang tuas mesin itu. Seketika itu juga tangan Holly benar-benar terluka. Nina pun mengatakan bahwa dia akan selalu tetap muncul di kehidupan Holly karena Holly tidak pernah berhenti memikirkannya. Holly pun akhirnya sadar dan meminta putus pada Rob, sebab selama dia masih bersama Rob, selama itu pula Nina akan terus bersamanya. Akhirnya kini mereka menjalani hidup masing-masing. Holly yang memulai karirnya sebagai seorang petugas paramedis, akhirnya dia dekat dengan salah satu rekan kerjanya. Sampai akhirnya dia mengajak rekan kerjanya ke kosannya untuk melakukan ike-ike kimochi. Dan adegan itu mereka lakukan di lantai. Kemudian Holly memakaikan penutup mata pada pria itu. Dan seperti yang sudah bisa ia tebak, Nina pun muncul di lantai. Kemudian setelah selesai, dia mengusir pria itu sambil menggunakan penutup mata agar tidak bisa melihat penampakan hantu Nina yang berlumuran darah. Di sisi lain, Rob yang sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai seorang data analisis ini mengundang ortunya Nina makan malam bersama sebagai bentuk terima kasihnya karena mereka sudah mensupport Rob selama ini. Sampai suatu hari Rob mendatangi kosannya Holly dan mengatakan kalau dia masih mencintainya. Tapi Holly menunjukkan ceceran darah bekas penampakan Nina. Akhirnya Rob baru menyadari bahwa hubungan mereka tidak akan bisa sampai ke jenjang pelaminan. Rob pun pergi meninggalkan Holly dan sudah dipastikan sampai kiamat kelak arwahnya Nina bakal terus menghantui hari-harinya si Holly. Demikian akhir review film Nina Forever ini. Jangan lupa Jotos, lu like and subscribe channel ini. Siapa tahu nasib kalian kayak Lepaimo. Hensu, wassalam.